Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk beramal saleh, memudahkan kita untuk berbuat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal ibadah kita semua. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya, dan umatnya yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat. Pada pertemuan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Dan kita masih dalam mengkaji surat-surat pendek dari juz Ammah. Dan ini penting karena yang pertama, keindahan lafaz dan maknanya, banyak membahas masalah akidah. Kemudian yang kedua, surat-surat pendek dari juz Ammah sering kita dengar dan sering kita baca dalam solat-solat kita, sehingga harapannya ketika kita memahami makna dan kandungan surat-surat tersebut, itu dapat membantu ibadah solat kita, baik solat wajib maupun solat sunnah kita. Kita sampai pada surat Quraisy. Setelah kita mengkaji surat Al-Fil, sekarang kita masuk pada surat Li'ilafi Quraisy. Surat ini termasuk suratul Makkiyah yang diturunkan kepada Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah. Dan surat ini penting untuk kita pelajari, penting untuk kita ketahui maknanya, karena sering kita dengar dan sering kita gunakan dalam surat kita, dan dalamnya memang mengandung faedah-faedah penting. Apa munasabah kaitan surat sebelumnya, surat Al-Fil, dengan surat Li'ilafi Quraisy? Kalau surat Al-Fil di dalamnya mengandung penjelasan tentang nikmat Allah kepada orang Quraisy. Dalam surat Al-Fil mengandung penjelasan tentang nikmat Allah yang agung yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy, penduduk Makkah. Dengan apa? Dengan Allah membela mereka dari pasukan gajah yang mereka ingin meruntuhkan Ka'bah Baitullah. Adapun surat Li'ilafi Quraisy ini juga menjelaskan tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada bangsa Quraisy
dengan Allah berikan kemudahan bagi mereka untuk mengadakan perjalanan. Mereka aman di negeri mereka, dan mereka juga diberikan keamanan sehingga dimudahkan untuk mengadakan perdagangan, perjalanan ke Syam dan perjalanan ke Yaman. Dan memang bangsa Arab dahulu mereka adalah banyak saudagar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ilafi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Berarti pembahasan surat ini Allah menceritakan tentang suku Quraisy, kabilah yang paling mulia. Apa kebiasaan mereka? Allah jelaskan, ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka adalah mengadakan perjalanan pada musim asyita, yaitu musim dingin, was-shaif, dan perjalanan pada musim panas. Kata al-muallif dalam menjelaskan surat ini, ai fa'alna ma fa'alna bi ashabil fil. Kami telah berbuat terhadap pasukan gajah li ajli Quraisy, adalah untuk membela bangsa Quraisy. Wa amnihim wastiqamati masalihim wa intidhami rihlatihim fi syita'i lil Yaman wa fi sayfi lisyam li ajli tijarati wal makasib. Kata al-muallif, dan Allah memberikan keamanan kepada bangsa Quraisy. Berarti pada surat sebelumnya sama surat ini ada kaitannya. Surat sebelumnya Allah menjelaskan tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang Quraisy dengan mengalahkan pasukan gajah. Dan surat ini, surat Li'ilafi Quraisy, ini menjelaskan tentang nikmat keamanan yang Allah berikan kepada bangsa Quraisy dan tegaknya maslahat mereka dan teraturnya dan kemudahan perjalanan mereka fi syita'il Yaman, yang mana pada musim dingin mereka mengadakan perjalanan ke Yaman. Adik-adik gantian ya, nanti setelah kajian baru boleh rame-rame, oke? Fi syita'il Yaman, pada musim dingin ke negeri Yaman, karena memang pada musim tersebut merupakan hasil pertanian, cocok mengadakan perjalanan ke Yaman. Wa fi sayfi lisyam, adapun pada musim panas mereka mengadakan perjalanan ke Yaman. Untuk apa? Li ajli tijarah, untuk mengadakan perdagangan. Karena buah-buahan pas saat itu panen. Kemudian saat musim panas di sana ada udara yang dingin. Di sana ada udara yang dingin. Dan memang perlu diperhatikan, hidupnya negeri di samping sumber alam dari negerinya, maka itu dari dahulu banyak dipengaruhi dengan pertukaran perdagangan.
Sehingga apabila ada suatu sebab seperti hilangnya keamanan, maka ekonomi macet. Ekonomi negara macet. Contoh seperti hari-hari ini yang dunia disibukkan dengan virus corona. Makhluk yang tidak kelihatan tapi membuat dunia geger. Akhirnya perjalanan banyak yang tidak berjalan, perturakan ekonomi juga tidak jalan, macet. Oleh karena itu keamanan ini dampaknya besar. Ketika ada keamanan, maka ini pengaruhnya luar biasa. Keamanan berpengaruh kepada dunia pendidikan. Seorang nggak akan bisa mengadakan pendidikan berjalan tanpa adanya keamanan. Seorang ingin belajar berdakwah nggak bisa kalau tidak ada keamanan. Seorang mau ke masjid nggak bisa kalau nggak ada keamanan. Seorang berangkat haji umroh nggak bisa kalau tidak ada keamanan. Intinya maslahat duniawi dan maslahat ukhrawi senantiasa dibangun di atas keamanan. Oleh karena itu keamanan ini diperhatikan oleh agama Islam, sehingga keamanan dan keimanan ini saling berpengaruh untuk mendapatkan keamanan yang sempurna dengan keimanan yang sempurna. Dan dengan adanya keamanan, seorang bisa merealisasikan, mewujudkan keimanannya. Jadi antara iman dan aman itu secara lafadznya itu mirip dan memang saling berkait. Begitu pula antara Islam dengan as-salamah, Islam dengan keselamatan. Karena Islam itu mendatangkan keselamatan. Aslim taslam, kata Rasulullah, masuk ke Islam engkau akan selamat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan keimanannya tidak tercampuri dengan kezaliman, itu kesyirikan, sebagai mentafsirkan oleh Rasulullah, maka bagi mereka adalah keamanan dan bagi mereka adalah petunjuk. Berarti untuk mendapatkan keamanan yang sempurna duniawi maupun ukhrawi, untuk mendapatkan petunjuk di dunia maupun di akhirat untuk masuk surga Allah, dasar utamanya adalah keimanan dan meninggalkan perbuatan kesyirikan. Kemudian mu'allim mengatakan, wa fi sayfi lisyam li ajli tijarati wal makasib. Pada musim panas mereka berangkat ke negeri Syam untuk berdagang dan al-makasib, untuk mencari usaha. Ini adalah keadaan mereka di saat safar. Hum aminun fi rihlatihim dhahaban wa iyaba. Mereka aman dalam perjalanan mereka saat berangkat maupun pulang. Adapun saat mereka berada di kampung halaman mereka, maka orang Quraisy, penduduk Makkah juga Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Allah berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafan nasu min haulihim. Tidaklah mereka melihat kami jadikan haraman amina, tanah haram itu aman, wa yatakhattafan nasu min haulihim, padahal sekitarnya terjadi pembunuhan, terjadi pertikaian, tapi Makkah ini diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian daripada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana billah, dan seterusnya. Ya Allah,
jadikanlah Rabbi jal hadzal balad, negeri ini aman, dan berikanlah penduduknya rezeki dari buah-buahan. Maka doanya Nabi Ibrahim ini tercantum dalam surat Li'ila fi Quraisy, yang mana Allah berikan kepada mereka keamanan dan Allah berikan kepada mereka rezeki. Dan memang nikmat dunia yang paling agung adalah nikmat aman dan rezeki. Oleh karena itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi hizat lahu dunya. Barang siapa yang merasa aman di rumahnya, di kampung halamannya, mu'afan fi jasadihi, sehat pada jasadnya, dan dia memiliki makanan untuk harinya, maka dia telah mendapatkan dunia seisinya. Berarti dunia seisinya itu dengan 3 hal. 1, aman. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, bisa makan untuk hari itu. Wes sesuk mana, lusa besok lagi. Yang penting hari itu dia bisa makan, ya, ditambah sehat badan, ditambah rasa aman, seorang sudah mendapatkan dunia seisinya. Itu gambaran dunia yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak terlalu muluk-muluk. Kemudian Al-Mu'allim menyebutkan fa'ahlakallahu man arada bisu, yang mana Allah membinasakan orang-orang yang menginginkan kaum Quraisy dengan keburukan. Allah membinasakan ashabul fil karena ingin berbuat jahat kepada yaitu Baitullah. Wa azama amral harami wa ahlihi fi qulubil arab, dan Allah menjadikan tanah haram itu, Baitullah itu, suatu yang agung, begitu pula penduduknya di hati-hati orang Arab dahulu. Jadi dimuliakan, mulia, tanahnya dimuliakan, begitu pula penduduknya dimuliakan oleh manusia. Hatta taramuhum, sehingga orang-orang menghormati mereka. Walam yata'arradu lahum bi ayyi safar aradu, karena buminya dimuliakan, begitu pula penduduknya dimuliakan oleh Allah, diistimewakan. Ketika mereka mengadakan perjalanan, maka orang-orang tidak mengganggunya. Walihada amara Allah bisyukri, oleh karena itu Allah merintahkan untuk bersyukur. Allah berfirman pada ayat berikutnya, falyabudu rabb hadzal bait. Setelah Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah pada mereka, musuh mereka dibinasakan, mereka diberikan keamanan, mereka bisa mengadakan perjalanan, mereka berdagang, pindah dari tempat ke tempat yang lainnya, aman, lancar. Nikmat itu diberikan, itu ada haknya, ada kewajibannya. Apa kewajiban bagi seorang mendapatkan nikmat? Bersyukur. Asyukur ilal mun'im, bersyukur kepada zat yang memberikan nikmat. Falyabudu rabb hadzal bait, hendaknya mereka beribadah kepada Tuhannya Al-Bait, yaitu Baitullah. Ini bentuk syukurnya. Berarti Allah setelah menyebutkan nikmat-nikmat kepada mereka, Allah perintahkan apa? Untuk ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait, hendaknya mereka beribadah kepada siapa? Kepada Tuhannya hadzal bait. Allah tidak hanya Tuhannya Baitul Haram, tapi Allah Tuhan segala alam semesta, Rabbul Alamin.
Tapi dikhususkan semacam ini menunjukkan ta'zim wa tasyrif, pengagungan. Pengagungan menunjukkan mulianya Baitul Haram itu sampai diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka ibadah kepada Allah. Dan ibadah itu memiliki dua makna. Ibadat memiliki dua makna. Makna yang pertama, makna secara umum. Makna ibadah secara umum adalah mencakup segala yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang tampak maupun tidak tampak, semua itu masuk dalam kategori ibadah. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahirul batinah. Ibadah itu sebuah nama yang mencakup segala yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang tampak maupun tidak tampak. Berarti dari dua kalimat syahadat sampai menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan, semua itu adalah termasuk ibadah. Adapun makna ibadah secara khusus, ibadah artinya adalah at-tauhid. Ibadah artinya adalah tauhid. Dan definisi ibadah dengan tauhid ini merupakan definisi dengan makna yang paling agung dalam lafaz ibadah itu sendiri. Karena ibadah itu bermacam-macam, yang paling tinggi atau tauhid, maka disebutkan yang paling tinggi. Maka definisi ditinjau dari makna yang paling agung dalam ibadah tersebut. Rasulullah saat tatkala mengutus sahabat Mu'adz ke negeri Yaman, sebelum memerintahkan sholat, zakat, pertama kali kalimat la ilaha illallah, dan itu adalah tauhid. Riwayat yang lainnya sampai mereka mentauhidkan Allah. Ditambah lagi sahabat Ibnu Abbas ketika menjelaskan kata ibadah, kata beliau, kullu ma warada fil Qur'an famaknaha tauhid. Kullu ma warada minal ibadati fil Qur'an famaknaha tauhid. Semua lafaz ibadah yang ada dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Karena memang dasar ibadah atau tauhid. Dan kalau tidak ada sana tauhid, ibadah itu lebur. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah berfirman tentang orang-orang yang tidak memiliki keimanan tauhid, kami lalui apa yang mereka perbuat dan kami jadikan amal mereka seperti debu yang berterbangan. Berarti perintah Allah kepada orang-orang musyrikin, falyabudu rabb hadzal bait. Ini menunjukkan yang pertama, nikmat itu harus diimbangi dengan syukur. Dan syukur kepada Allah mencakup dengan ucapan, dengan memuji Allah yang memberikan nikmat. Yang kedua, dengan hati, dengan mengikrarkan bahwa semua nikmat itu murni pemberian Allah. Yang ketiga, dengan perbuatan, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hal yang Allah ridhoi. Makanya di sini Allah berfirman, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah
kepada Allah Tuhannya Baitul Haram ini. Aili wahidu, hendaknya mereka mentauhidkan Allah, tidak sekedar berbuat baik menurut manusia. Kalau sedekah, bangsa Arab dahulu bersedekah, nyambung silaturahim, mereka nyambung silaturahim. Mereka memuliakan tamu, bangsa Quraisy dahulu orang yang paling memuliakan tamu. Begitu pula yang lainnya. Tapi masalahnya tidak dibangun di atas tauhid, tidak dibangun di atas iman. Makanya Allah perintahkan falyabudu rabb hadzal bait liyuwahhidu, hendaknya mereka mengesahkan Allah, wa yukhlisu lahul ibadah, dan hendaknya mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, innama umirtu an na'budu rabb hadhil baldati allati harramaha wa lahu kullu syai'. Aku hanyalah diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhannya Baitul Haram ini. Aku hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhannya hadhil baldah, negeri Makkah saat itu, yang Allah jadikan tanah haram. Ada batasannya tanah haram itu. Walau kullu syai', dan bagi Allah segala sesuatu. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, alladzi at'amahum. Allah Tuhannya Ka'bah, Tuhannya Baitul Haram itu, dialah yang memberikan kepada mereka makanan mincu dari rasa lapar. Rasa lapar ini musibah. Wal nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in minal khauf, rasa takut, dan juga musibah rasa takut, kecuali takut kepada Allah. Takut kepada larangan Allah itu tidak menjauh, malah mendekat kepada Allah. Tapi takut dari hal-hal yang menimpa manusia dengan adanya ancaman, baik ancaman musuh atau ancaman suatu petaka, musibah. Al-khauf termasuk salah satu musibah. Sehingga ketika seorang dihilangkan rasa takutnya, ini nikmat Allah. Makanya dahulu saat para sahabat dalam peperangan, maka Allah hilangkan rasa takut dari mereka. Kemudian rasa lapar, walju, rasa lapar itu juga musibah, ujian. Kemudian kurangnya harta, kemudian adanya yang meninggal, itu musibah dan ujian. Maka semua yang bisa menghilangkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju', dialah Allah yang memberikan kepada mereka makanan dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan rasa aman kepada mereka dari rasa takut. Jadi disebut-sebut kenapa? Disebutkan makanan dan disebutkan apa? Rasa aman. Dan itu doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq alhu minat thamarat. Ya Allah, berikanlah keamanan pada negeri ini. Terkabul doanya Nabi Ibrahim. Dan berikanlah makanan pada penduduknya dari buah-buah. Alladzi at'ama min ju' wa amanu min khauf. Kata beliau, faraghadur rizqi wal amnu minal khaufi min akbarin ni'amid dunyawiyyatil mujibatil li syukrillahi ta'ala. Rezeki
yang melimpah dan rasa aman dari takut, ini termasuk seagung-agung nikmat dunia yang mengharuskan untuk syukur kepada Allah. Tapi para jamaah, seorang itu sering lupa terhadap nikmat kecuali nikmat itu hilang darinya. Seorang itu sering meremehkan masa sehatnya, nggak sadar kalau itu nikmat Allah kecuali apabila dicabut. Naudzubillah. Begitu pula rezeki, itu nikmat Allah luar biasa, bisa makan, bisa minum. Nah, manusia tidak sadar kalau itu nikmat Allah kecuali apabila dicabut. Begitu pula nikmat aman, itu nikmat yang luar biasa. Tapi manusia sering meremehkan, dianggapnya biasa kecuali apabila dicabut. Makanya nikmat itu seperti mahkota yang ada di kepala seorang. Saat dia mendapatkan nikmat tersebut, dia lalai, tidak peduli. Tapi ketika dicabut baru sadar. Maka negeri-negeri yang diuji dengan hilangnya rasa aman, mereka tidak bisa ibadah, tidak bisa melakukan kebaikan duniawi maupun ukhrawi, tidak bisa beraktivitas, terancam kehidupannya. Maka nikmat aman luar biasa. Maka Islam perhatikan masalah aman. Walidzalikal falakallahumma alhamdu wa syukru ala nikmatika zahiratul batinah. Oleh kan kata beliau, hanya kepadamu ya Allah pujian dan syukur terhadap nikmat-nikmatmu yang tampak maupun tidak tampak. Nikmat duniawi itu nikmat jika membantu kebaikan. Nikmat agama lebih agung daripada nikmat duniawi. Ketika saat manusia kufur, Allah jadikan dia seorang muslim, ini nikmat umum. Ketika sudah muslim tapi di banyak penyimpangan, pelanggaran, kemudian Allah berikan padanya hidayah untuk di atas tuntunan, ini nikmat khusus yang Allah berikan kepada para hamba pilihannya. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, dan sungguh kami berikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Apa nikmatnya? Allah mengutus Rasul kepada mereka dari jenis mereka sendiri. Berarti diutusnya Rasul itu nikmat dengan syarat apa? Kalau kita mau menerima dan mengikuti dan semangat mempelajari wahyu dan Islam yang dibawa oleh Rasul Islam alaihi salatu wassalam. Wa khassallahu rububiyyata bil baiti li fadli wa syaraf, dan Allah khususkan ar-rububiyyah dengan bait, yaitu Rabb hadzal bait. Ini menunjukkan mulianya Baitullah dan menunjukkan keutamaannya, padahal Allah itu Rabbu kulli syai', Tuhan segala sesuatu. Tapi disebutkan namanya idhafatut tasyrif, disandarkan kepadanya. Bukan rumah itu bagian dari Allah atau Allah butuh padanya, tidak, tapi penyandar seperti namanya idhafatut tasyrif wa ta'zim, yaitu disandarkan Rabbu kepada al-bait untuk memuliakan, yaitu Baitullah, dan itu adalah ungkapan yang ma'ruf dalam bahasa Arab. Kita ambil beberapa faedah penting dari surat ini. Faedah yang pertama, nikmat Allah sangat banyak yang diberikan kepada manusia. Nikmat Allah sangat banyak diberikan kepada manusia, dan nikmat termasuk nikmat yang paling agung
Dan termasuk nikmat paling agung adalah nikmat keamanan dan nikmat rezeki pangan. Makanya Allah sebutkan dua hal ini. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadi saya sebutkan, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumi hizat lahu dunya. Siapa yang merasa aman di kampung halamannya, sehat pada jasadnya dan memiliki makanan untuk harinya, dia telah mendapatkan dunia seisinya. Kedua-duanya agung, tapi agung mana? Aman atau makanan? Aman. Kenapa? Kalau tidak ada rasa aman, adanya makanan tidak bisa dinikmati. Tapi ketika ada aman, tidak punya rezeki, dia bisa nyari. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika minta kepada Allah, sebelum minta rezeki berupa buah-buahan, minta apa? Keamanan terlebih dahulu. Dan dalam hadis tadi juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menyebutkan man asbah aminan fi sirbihi, menunjukkan bagaimana pentingnya nikmat aman. Maka seorang hendaknya menjadi seorang muslim yang baik, memberi keselamatan bagi dirinya dan menjadi sebab keselamatan bagi orang banyak. Menjadi seorang mukmin yang baik yang menjadi sebab keamanan bagi dirinya di dunia dan di akhirat, aman dari siksa Allah, dan menjadi sebab keamanan bagi orang banyak. Al muslimun man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim yang benar muslim adalah yang mana orang lain selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Kemudian faedah yang kedua, kewajiban untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu langgengnya dengan disyukuri dan hilangnya dengan dikufuri. Dan nikmat Allah itu langgengnya dengan disyukuri dan hilangnya dengan dikufuri. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu dahulu dikatakan sebagian para ulama, an-nikmatu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu apabila disyukuri akan langgeng, tapi apabila dikufuri akan lari. Dan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian syukur, aku akan tambah. Dan jika kalian kufur, sungguhnya adab Allah sangat pedih. Semoga Allah mengampuni kita dan menambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita semua. Maka yang kedua, kewajiban bersyukur terhadap nikmat Allah. Dan syukur terhadap nikmat Allah itu ada 3 rukunnya. Yang pertama dengan lisan, dengan memuji Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Yang kedua dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan dan memberikan hak nikmat tersebut. Yang ketiga dengan hati, meyakini dengan benar kalau nikmat itu murni dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allah berfirman, dan tidak ada suatu nikmat pun kecuali datangnya dari Allah. Jangan dinisbatkan kepada usaha kita, jangan dinisbatkan kepada pikiran kita, karena manusia tidak akan bisa mencapai diinginkan tanpa adanya pertolongan dari Allah. Oleh karena itu setiap hari kita ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, yang kepada pula kami beribadah dan hanya kepada pula kami mohon pertolongan. Disebutkan ibadah
kemudian disebutkan minta pertolongan, karena seorang tidak akan bisa ibadah tanpa adanya pertolongan dari Allah, sebagaimana tidak akan bisa menggapai apa yang diinginkan tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Qayyim ketika menjelaskan surat Al-Fatihah beliau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah lubbuh wa khulasatuh. Ini kesimpulan dan intisari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu yarfa'ur riya. Ungkapan iyyaka na'budu itu meniadakan riya, meniadakan syirik. Kalau sudah ikrar ibadah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in yarfa'ul kibriya. Dan ungkapan iyyaka nasta'in itu menghilangkan menghilangkan kesombongan. Karena manusia tidak akan dapat mencapai apa yang diinginkan dan cita-citakan tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib ini dapat kita bahas, mudah-mudahan yang kita bahas dari surat Li'ila fi Quraisy bisa kita pahami dan menjadi bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam ibadah kita sehari-hari. Dibaca Mas Imam? Dibaca. Ada pertanyaan? Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang, dan jangan lupa surat-surat sudah dipelajari diulang-ulang lagi, kemudian dipraktekkan saat sholat sambil dihayati maknanya. Itu cara belajar dan cara memahami surat-surat yang kita pelajari, ya. Dengan demikian insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan membantu ibadah sholat kita. Aku qouli hadza subhanaka hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.